Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Revolve Official Channel. Hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu, akademisi, anak muda, Aidil Aulia. Aidil sehat? Aidil? Sehat, Bang. Saya panggil Aidil aja ya. Nah, ini Aidil Aulia ini akademisi, tapi saya tertarik kemarin itu beliau menulis tentang kehidupan diri sendiri. Kehidupan sendiri artinya kehidupan di kalangan akademisi. Aidil, saya baca tulisannya Dil tentang robohnya universitas kami. Robohnya universitas kami. Kayak tulisan Hamka ya judulnya. Anafis. Robohnya surau kami. Di awal Aidil ngambil ngutip tulisan dari Peter Fleming. Coba ceritakan Dil, apa dikit cerita tentang robohnya universitas kami ini, Dil. Padahal universitas kita sekarang kan udah beton-beton bagus, gedung bagus. Nah, Dil. Oke, Bang. Pertama saya harus disclaimer dulu kayaknya. Banyak orang yang bilang, oh ini kayak tulisannya Anafis ya. Benar, saya terinspirasi dengan Anafis. Oke, memang. Nikmat karya-karya Anafis. Nah, ketika Anafis bikin robohnya surau kami, dia kan cerita tentang seorang Haji Soleh. Lalu ketemu dengan Ajo Sidi, Ajo Sidi cerita buat apa ibadah ini segala macam. Akhirnya pada sampai di titik tertentu Haji Saleh ini meninggal. Lalu dia berinteraksi dengan Tuhan. Kenapa saya nggak masuk surga? Saya ini soleh loh. Iya. Ternyata kritikan Ajo Sidi terhadap dia waktu itu, kamu menghabiskan waktu di surau saja, sedangkan realitas masyarakatnya itu tidak kamu selesaikan. Nah, saya melihatnya fenomena kritikan Ajo Sidi terhadap Haji Saleh ini muncul di dunia akademik. Makanya saya menduplikasi judul dari Anafis, robohnya surau kami. Nah, memang bukunya Peter Fleming itu pintu masuk saya untuk masuk terhadap autokritik sebenarnya. Kalau disebut kritik, ini anak bawang kok udah berani kritik akademisi senior. Justru saya mikirnya gitu, Del. Kalau ada orang sudah berakar di sebuah universitas, lalu kemudian mengkritik, bisa jadi itu kan pengalaman dia nih, sampai pada proses artinya, oh ternyata nggak benar nih. Kayak robohnya surau kami itu kan dia sudah mengakar, oh ternyata ada yang salah selama ini yang saya terapkan ngaji di suraunya gimana, ngaji aja tapi tidak bicara tentang realitas sosial. Yang menariknya ini, Aidil katanya tadi baru masuk dosen tahun berapa Aidil? Saya pengangkatan 2019. 2019 berarti kan sekitar 2 tahunan lah. Baru 2 tahunan. Meskipun S1 tahun 2007, kemudian lanjut ke S2, di UIN Imam Bonjol. Hidayatullah Jakarta. Kan S1-nya di UIN di IAIN Imam Bonjol Padang, kemudian langsung di S2. Nah, itu kan kuliah itu kan proses menjadi student, menjadi pembelajarannya di situ kan. Nah, kemudian jadi dosennya kan sendiri baru 2019. Nah, kemudian 2 tahun itu kemudian melakukan autokritik, itu yang luar biasanya. Tapi saya melihat begini, Bang. Kenapa saya harus melakukan autokritik ya terhadap universitas, terhadap para akademisi, para intelektual? Karena imajinasi saya secara pribadi dirusak oleh para akademisi, oleh pelaku akademisi di kampus. Imajinasi saya tentang kaum intelektual perguruan tinggi, tentang akademisi perguruan tinggi itu dirusak. Yang mana tuh? Ketika saya masuk 2019, saya membayangkan dialektika di perguruan tinggi, dialektika keilmuan itu hidup. Orang selalu bicara tentang memproduksi pengetahuan atau melakukan reproduksi terhadap pengetahuan. Ketika saya masuk, enggak begitu ternyata. Ternyata para akademisi hanya sibuk dengan urusan-urusan birokrasi kampus, hanya sibuk dengan administrasi kampus. Dan ketika punya peluang, dia sibuk mengejar kekuasaan, baik itu kekuasaan di kampus ataupun di luar kampus. Orang banyak sekarang mengejar jadi rektor, tujuan utamanya dekat dengan kekuasaan. Oke, hari ini saya jadi rektor, tahun depan mungkin setelah saya selesai jadi rektor, saya bisa jadi dirjen, saya bisa diangkat jadi menteri. Orientasinya udah sampai separah itu. Terakhir itu kasusnya UI, kalau Abang kasusnya UI. Bagi saya itu merusak imajinasi jabatan saya. Jabatan publik ya. Dan itu merusak imajinasi saya, Bang. Ternyata akademisi ini nggak sebaik yang saya pikirkan. Dan
saya sudah masuk di dalamnya, saya harus melakukan autokritik dan saya tidak mengkritik siapa-siapa, saya mengkritik diri saya yang sudah masuk di lingkaran setan itu kira-kira. Ya, yang dulu bayangannya masuk gerbang perguruan tinggi universitas itu nggak seperti itu ya? Iya. Saya berpikirnya tiap hari kita diskursus keilmuan, dialektika keilmuan hidup, iklim akademiknya hidup, interaksi antara kolega sesama dosen tuh bicara tentang keilmuan, bukan bicara tentang intrik kampus, bukan bicara tentang intrik politik, bukan itu. Nah, ketika masuk ya rusaknya imajinasi saya itu yang mendorong saya untuk akhirnya menulis, dan pintu masuknya itu ya bukunya Peter Fleming. Coba ceritakan dikit nih isi buku itu, biar kita nih. Peter Fleming ini sependek pembacaan saya tentang Fleming. Saya baru kenal Fleming itu ya baru seminggu yang lalu lah. Saya nggak pernah baca tentang Fleming sebelumnya. Ternyata dia memang punya agenda di setiap karyanya itu bicara tentang neoliberalisme. Nah, ketika dia mulai menulis buku ini, dia di awal pengantarnya dia bilang, saya mulai menulis buku ini di 2019 ketika COVID sudah diumumkan menjadi pandemi. Nah, ketika COVID masuk di perguruan tinggi, di sistem pendidikan, itu semakin membuktikan bahwasanya perguruan tinggi ini sebenarnya goyah. Karena konsep perguruan tinggi sekarang bukan mendistribusikan pengetahuan, tapi semacam korporatisme perguruan tinggi. Dia mengistilahkan sebagai corporatism. Jadi perguruan tinggi berubah menjadi sebuah perusahaan. Nah, kalau perguruan tinggi menjadi sebuah perusahaan itu kan punya logika growth, pertumbuhan, lalu income. Dia bicara profit, dia bicara productivity. Ada 4 hal. Bicara pertumbuhan, bicara income, bicara profit, dan bicara produktivitas. Sebuah perusahaan harus punya itu. Lalu untuk mengejar produktivitas, mengejar profit, mengejar income ini, sivitas akademikanya dibebankan pada kerja-kerja administrasi dan kerja-kerja akademik. Jadi double job. Untuk memenuhi 4 target tadi. Untuk memenuhi 4 target. Nah, double job. Nah, ketika akademisi ini disibukkan dengan istilahnya itu sebagai administrative burdens, disibukkan dengan urusan-urusan administrasi, akhirnya dia cuma menjalankan ritus-ritus pekerjaannya, mengajar, datang ke kampus mengajar. Kalau cuma untuk kebutuhan naik pangkat ya menulis gitu. Cuman sebatas itu, tapi transformasi pengetahuan, distribusi pengetahuan, reproduksi pengetahuan itu tidak dilakukan. Malah bahasa kasarnya Fleming itu menyebut ada istilah zombie universities. Nah, universitas ini udah seperti kumpulan para zombie gitu, yang mereka hidup tapi cuman sekedar hidup, tidak punya makna gitu. Tapi arah dari Fleming itu sebenarnya memang bicara tentang neoliberalisme yang masuk ke dunia pendidikan. Nah, ketika akademisi disibukkan dengan administrative burdens tadi, maka dia menyebutnya dalam sejarahnya di Inggris dulu, Fleming ini dulu ngajar di Inggris, sekarang pindah ke Australia. Nah, lalu dia melihat di Inggris itu karena kesibukan para akademisi itu ada yang sampai depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dia menyebut ini hyper professionalism. Ini profesionalismenya udah keterlaluan, sudah berlebihan gitu. Dan itu merusak katanya, merusak perguruan tinggi itu sendiri, merusak universitas itu sendiri. Nah, saya melihatnya kritikan Fleming ini lebih bahaya ketika dilihat sorotannya itu di kasus universitas di Asia Tenggara misalnya. Katakanlah khususnya di Indonesia. Kalau disorot lagi di Indonesia kayaknya lebih parah gitu. Kayaknya lebih parah. Gitu artinya. Nah, melihat itu dalam pendidikan di dalam universitas di Indonesia, Adil sendiri lihat gimana? Saya kalau dikatakan agenda neoliberalisme masuk di perguruan tinggi, orang bisa berdebat iya atau tidak. Tapi yang jelas korporatisme itu ada. Produktivitas di perguruan tinggi tidak lagi diukur dengan produktivitas pengetahuan, tapi diukur dari banyak faktor lah. Misalnya orang mengukur perguruan tinggi itu berkualitas atau tidak
itu hanya dari angka-angka akreditasi. Akreditasi. Tidak lebih dari sekedar itu. A, B, atau sekarang unggul. Unggul gitu. Dan itu bagi saya daya rusaknya juga cukup luar biasa, Bang. Bukankah ini, Den? Ini kalau kita bikin A aja. A itu kan ada standar-standarnya, atau unggul sekarang contohnya kan. Bukankah menetapkan standar itu meningkatkan kualitas di dosen sendiri, kualitas dari perguruan tinggi itu sendiri, karena dia semakin dia ke A atau unggul, itu standar semakin tinggi. Apakah nggak baik itu? Di satu sisi baik, Bang. Iya. Di satu sisi perguruan tinggi harus punya standarisasi yang sama. Jadi tidak ada gap antara perguruan tinggi yang di kota dengan perguruan tinggi yang jauh dari pusat kekuasaan gitu. Tapi di sisi yang lain, dengan adanya akreditasi, dengan adanya penggenjotan citasi misalnya, perguruan tinggi yang tidak mampu bersaing secara kualitas itu dalam quote on quote dia mengakali. Jadi yang salahnya akreditasinya ini, standarisasi yang dibentuk, atau upaya oknum lah kita katakan sebut, atau oknum atau perilaku pejabat perguruan tinggi lah memburu akreditasi itu, atau akreditasinya yang perlu kita gugat dari ini. Saya melihatnya pola pengekangan para akademisi dalam hegemoni administrasi. Jadi kampus dibuat seolah-olah sebagai penjara birokrasi bagi para akademisi. Maka kalau kampus sudah lebih mayoritas bicara tentang birokrasi oriented misalnya, pengembangan keilmuannya kapan gitu. Kalau hanya sebatas ini harus akreditasi, ini harus sesuai dengan standarisasi perguruan tinggi, lalu pengembangan keilmuannya apa hanya bisa diukur dengan angka-angka gitu. Bukankah pengembangan keilmuan itu kalau diakreditasi ya kan sudah berapa jurnalnya? Itu kan profesionalisme dosen itu. Iya. Karena semuanya logika, ya itu yang dimaksud logika neoliberalisme. Itu bicara tentang semuanya harus punya standar dan nilai ukur. Kalau dia punya nilai ukur tertentu, maka dia dikatakan dia punya standar. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, Bang, para intelektual para akademisi atau sivitas akademika dulu ya, orang tidak bicara standar, orang bicara tentang distribusi pengetahuan, orang bicara tentang gagasan. Jadi pengetahuan, gagasan tidak bisa diukur berarti? Tidak bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Lalu misalnya universitas ini semacam perpanjangan tangan saja dari korporat yang sebenarnya, dari korporasi yang sebenarnya. Beberapa kali pemerintah menyatakan lulusan perguruan tinggi harus siap kerja, siap kerja. Jadi semacam pabrik, universitas itu semacam pabrik yang memproduksi orang-orang yang siap kerja, bukan memproduksi orang-orang yang siap berpikir. Ya sebenarnya kan gitu, Den. Kalau aku mikir, Den, ini kita bedakan universitas itu dengan sekolah lainnya. Yang universitas itu mau memproduk pikiran, karena kan dia ahli, kita bilang itu kan ahli. Berarti jangan paksakan dia untuk melahirkan sesuatu yang sifatnya kebutuhan pabrik, karena dia memang disuruh berpikir. Kalau nggak salah itu salah satu tujuan perguruan tinggi itu, kenapa perguruan tinggi hadir universitas lah, kalau bahasa yang lebih universal kita pakai universitas itu, salah satu tujuan dia lahir itu kan adalah bagaimana dia menghentikan feodalisme sebenarnya. Feodalisme dalam praktek kehidupan sehari, termasuk feodalisme dalam berpikir mungkin. Tetapi logikanya nggak begitu, realitanya nggak begitu gitu. Artinya akreditasi itu kayaknya menghidupkan feodalisme itu ya. Menjadi feodal tersendiri. Iya. Jadi tuan-tuan akreditasi ini menjadi penjajah di universitas kita. Makanya saya istilahkan ya universitas kita sudah roboh lah, roboh dengan agenda-agenda itu gitu. Nah pemerintah misalnya beberapa kali, saya nggak berani sebut namanya lah, beberapa kali menyebutkan tentang universitas perguruan tinggi harus melahirkan orang-orang yang siap kerja. Nah logikanya kalau dia melahirkan orang yang siap kerja, kenapa nggak buka balai pelatihan kerja sebanyak-banyaknya? Ngapain universitas yang harus diurus dengan memproduksi orang-orang pekerja? Universitas bukan hanya sekedar untuk memproduksi orang-orang pekerja, tetapi universitas lahir sebagai untuk menumbuhkan orang-orang yang mau berpikir. Tetapi
iklim kebebasan berpikir itu menjadi tabu untuk dibicarakan ketika dia sudah bersentuhan dengan kekuasaan. Karena isu terbaru itu rektor sekarang bisa saja dipilih oleh presiden. Itu bagi saya sangat membahayakan. Sekarang saja sudah bahaya, apalagi ditambah dengan wacana itu. Seandainya wacana itu masuk, saya melihat perguruan tinggi hanya perpanjangan tangan dari oligarki politik. Apalagi kalau dia sudah berbentuk perusahaan. Tentu kekuasaan di si pemilik modal dalam logika perusahaan. Nah itu. Jadi memang artinya perguruan tinggi kita ini, universitas itu muncul untuk memutus feodalisme. Feodalisme salah satunya adalah feodalisme dalam berpikir, dalam kebebasan berpikir itu dia hadir. Dan yang kedua, perguruan tinggi itu kan memutus yang namanya sesuatu yang sifatnya sakralistik, sesuatu yang sifatnya sebelum ilmu pengetahuan hadir kan kita disuguhkan yang namanya teologi, yang disebutkan tentang religi, dan itu membuat orang kemudian mematikan akal berpikir dia. Ilmu pengetahuan kemudian mematikan sesuatu mencoba menjelaskan apa fenomena yang terjadi itu dengan menggunakan rasionalitas dia berpikir. Nah, menurut dia gimana nih rasionalitas berpikir kita itu? Saya masih percaya dalam satu hal, Bang. Di hadapan ilmu pengetahuan tidak ada sesuatu yang disebut dengan sakralitas objek. Di depan ilmu pengetahuan semuanya menjadi profan. Tidak ada sesuatu itu yang sakral. Di depan ilmu pengetahuan. Kita tidak bicara dalam aspek teologis. Tapi bicara dalam aspek rasionalitas. Ilmu pengetahuan. Nah, ketika sesuatu itu semuanya profan, maka sesuatunya itu bebas untuk dibicarakan. Dan mimbar akademik itu adalah mimbar kebebasan tertinggi. Karena cerminan kebebasan akademik kampus itu sangat berpengaruh pada demokrasi bangsa dan negara. Kalau melihat ukuran salah satu standar negara itu demokratis atau tidak, lihatlah perguruan tingginya, lihatlah para pemikirnya, lihatlah para intelektual yang ada di perguruan tingginya. Dan saya melihat begini, Bang, makanya dalam tulisan saya itu saya membagi menjadi apakah fenomena ini hanya terjadi pada kampus-kampus perguruan tinggi negeri atau juga terjadi pada kampus yang perguruan tinggi swasta lah. Karena kalau perguruan tinggi negeri quote on quote lagi, Bang, misalnya kita ini, saya akademisi, saya menyebutnya saya intelektual tradisional. Kalau minjam bahasanya Antonio Gramsci. Gramsci bilang intelektual tradisional itu adalah perpanjangan tangan pemerintah. Kekuasaan. Perpanjangan tangan kekuasaan. Nah, ketika kita menggabungkan diri menjadi PNS misalnya, setidak-tidaknya kita menjadi pelaksana kebijakan publik. Nah, itu kan perpanjangan tangan sebenarnya. Tapi selama ini kan itu cukup terjaga lah. Cukup terjaga gini, contohnya ketika ada dosen, ASN, PNS, kalau kita tanya pekerjaannya apa? Dosen. Kita tidak menyebutkannya adalah PNS. PNS itu hanya sebagai sebuah pelengkap. Dosennya yang pakai pembayarannya dengan gajinya dengan PNS atau gajinya dengan yayasan gitu aja. Tapi kemudian tidak ada tradisi kita sebab menyebutkan kita adalah PNS. Beda dengan orang bekerja di pemerintahan daerah contohnya. Pekerjaan apa? Dia tidak kerja di kantor bupati. Saya kerja di peternakan enggak, tapi kerja saya adalah PNS. Artinya itu simbol meskipun kita dibayar oleh negara, oleh pemerintah sebagai bagian dari aparatur pemerintahan, tetapi secara simbolik kita mengatakan kita adalah dosen, bukan bagian dari keterkukungan sebagai program lanjutan dari negara. Gimana menurut Dilda? Tapi kalau logikanya begitu, Bang, sekarang saya berani katakan berapa persen sih dosen di perguruan tinggi negeri yang PNS yang berani melakukan autokritik atau bahkan kritik terhadap pemerintahan? Mungkin kurang dari 50%, 50% mungkin kebanyakan, mungkin kurang dari 40 atau 30%. Karena orang tidak berani untuk masuk ke sana dengan alasan saya ini PNS. Orang nggak berani, nggak berani. Karena logikanya ketika dia PNS, dia diikat dengan berbagai aturan, aturan birokrasi, regulasi pemerintahan. Nah, itu menjadikan
iklim kebebasan akademiknya, baik itu secara perseorangan atau secara kolektif di universitas itu terganggu. Sangat terganggu. Kemudian akibatnya adalah dosen-dosen kita itu akhirnya menjadi perpanjang tanganan pemerintah. Dalam satu sisi, ketika kekuasaannya itu baik, nah, tapi ukuran baik ini kan bisa didekonstruksi. Ya. Artinya baik menurut pemerintah dan baik menurut universitas itu kan bisa dinegosiasikan gitu. Tapi dalam standar kebenaran yang objektif misalnya, perguruan tinggi harusnya mampu mensuarakan beberapa agenda-agenda yang sebenarnya tidak relevan, yang sebenarnya tidak baik gitu. Itu harus mampu menyuarakan itu, tapi nggak ada yang mampu gitu. Karena saya melihat keterikatan dengan penjara birokrasi tadi. Kalau seandainya dosen diberikan kebebasan untuk bicara tentang yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik tanpa harus takut dengan hegemoni birokrasi tadi, saya pikir jauh lebih baik. Kan ada kebebasan mimbar tadi. Iya, mimbar kebebasan akademik. Iya, ada kebebasan mimbar, ada kebebasan akademik, ada kemudian sesuatu yang kita yakini bersama. Kampus, perguruan tinggi, universitas adalah benteng terakhir rasionalitas, benteng terakhir dari rasionalitas itu. Itu betul-betul Adil lihat nggak ada sekarang itu di kampus kita, di universitas kita. Bukan berarti nggak ada. Ya. Kalau saya katakan semuanya berjalan baik-baik saja, universitas sudah berjalan di relnya, saya terlalu naif. Iya. Artinya saya terlalu munafik untuk bicara bahwasanya universitas kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Universitas kita tidak menghamba pada pemerintahan, katakanlah jangan pemerintahan, tetapi kekuasaan. Tapi politik di kampus, cara orang merebut kekuasaan di kampus, yang 35% jatah menteri ini diperebutkan. Itu di perguruan tinggi negeri. Di PT KIN beda lagi kasusnya. Ya, kayak mana? 100% itu pemilihan dari menteri. Berarti nggak ada pemilihan di Senat ya? Senat cuma uji kualitatif. Semuanya mutlak di menteri, putusannya 100%. Nggak ada. Nah, kalau sudah begitu logikanya, artinya siapa yang ingin jadi rektor dekat-dekat lah dengan kekuasaan. Nah, kenapa fenomena itu terjadi di perguruan tinggi kita, di kampus kita? Saya nggak tahu, Bang, kenapa itu harus terjadi gitu. Saya nggak bisa melogikakan alasan-alasan rasionalnya. Kalau dulu alasannya adalah, yang saya pernah sependek pengetahuan saya, alasannya adalah ketika diserahkan ke senat perguruan tinggi itu akan terjadi konflik di kampus. Perebutan rektor itu menjadikan para dosen di kampus itu saling adu kuat lah. Tapi lebih bahaya lagi ketika diserahkan pada kekuasaan. Akhirnya siapa yang mau jadi rektor, dalam tanda kutip dia harus mendekat pada keran-keran kekuasaan. Siapa yang berkuasa sekarang, maka dia harus mendekat ke keran-keran itu supaya dapat tetesannya. Gitu. Atau kecemasan perguruan tinggi ini kan kalau itu argumentasi kan memandang kita orang kampus remeh juga nih. Kita akan rebutan, kita akan bertempur, akan terjadi kelompok-kelompok di kampus kan. Itu melecehkan perguruan tinggi itu kalau kita akan bisa berebutan kelahi untuk dapatkan jabatan. Atau itu bisa enggak nih, Dil? Jadi bayangan orang terhadap kampus akan montok-montokan, akan pecah itu dalam pemilihan perebutan kekuasaan itu, si penguasa itu menggambarkan apa yang terjadi pada dirinya. Iya, bisa loh. Itu kan ketika perguruan tinggi menerima itu dengan senang hati tanpa ada protes, saya melihat mereka mengangkangi intelektualitas mereka sendiri. Jadi mereka tidak percaya dengan bangunan atau konstruksi rasionalitas yang mereka selama ini ajarkan pada mahasiswa mereka. Atau mereka senang-senang aja kalau itu terjadi gitu. Iya kan, artinya berkompetisi, berkontestasi dalam mendapatkan sebuah kekuasaan kan sesuatu yang sah-sah saja. Lumrah aja. Nah, itu yang kita ajarkan di kampus. Tentang demokrasi, kenapa ada pemilu, sebagai sebuah mekanisme yang legal untuk memperebutkan kekuasaan. Tidak adu kuat, adu taring, yang kita anggap itu seperti perilaku kekuasaan perebutan dalam dunia kebinatangan. Maka kita bikin mekanisme namanya pemilihan umum.
Kalau di perguruan tinggi ya pemilihan rektor, pemilihan dekan, ada mekanismenya. Sehingga yang berkuasa tidak yang punya taring. Iya. Sehingga yang berkuasa yang tidak punya otot. Nah, makanya siapa yang kalah dalam mekanisme itu, siapa yang kalah itulah pertarungan bagaimana dia meyakinkan konstituen dia untuk merapatkan kekuasaan. Tapi kalau sekarang ini akhirnya kalau memang pemilihan itu berada di kekuasaan, artinya kita kembali menghidupkan adu taring, adu otot kayaknya. Bisa jadi. Karena saya melihat kalau memang wacana diberlakukan, nanti rektor akan dipilih oleh tim penyeleksi. Dan tim penyeleksi akan melaporkan pada presiden, dan presiden akan menunjuk siapa yang akan menjadi rektor. Nah, proses meyakinkan kekuasaan yang menunjuk itu kan adu taring tuh. Adu taring, adu taring, adu bahu dan adu segala macam fisik lah. Dan kalau itu diberlakukan selama tinggal demokrasi di Indonesia. Karena pemilihan itu kita atur supaya tidak ada adu taring. In teori, Bang. Dalam teori. Kalau perguruan tinggi sudah in teori sendiri, gimana itu dong? Saya melihat itu hanya semacam teori. Makanya saya bilang begini dalam tulisan saya. Orang banyak dulu para intelektual dikritik berada di Menara Gading. Jauh dari realitas. Sekarang intelektual itu banyak terjun ke realitas, menjadi staf ahli, menjadi jubir inilah, dengan embel-embel dia punya gelar profesor, dia punya gelar doktor, lalu dia berhak untuk menjadi tim ahli lah, tim ahli di pemerintahan. Tetapi ketika dia masuk untuk menyelesaikan patologi sosial yang ada di masyarakat, dia dihujat karena laku lampahnya itu tidak sesuai dengan teori yang diajarkan. Dia dihujat karena dia berbusa-busa bicara tentang moralitas, tetapi ketika dia masuk di... Ini menarik nih. Kenapa Aidil dalam tulisan itu menggugat katanya, menggugat salah satu contoh itu tadi yang itu sampaikan nih. Kenapa akademisi datang ke kekuasaan katanya, menjadi tim ahli lah, menjadi menteri malah kan. Bukankah memang kita perguruan tinggi perlu contohnya memberikan rekomendasi, pendampingan supaya hadir kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan paradigma yang mau diusung. Iya, betul. Jadi apanya yang digugat di situ sebenarnya? Kalau atau memang perguruan tinggi memang kayak kalau tadi itu Menara Gading, ya kan kalau dia hanya ada di luar kemudian bicara tentang teori saja tanpa ada dia bicara tentang penjelasannya, bukankah itu yang Menara Gading? Tapi problemnya adalah ketika orang melihat para akademisi ini masuk ke pemerintahan, dia tidak ada bedanya dengan politisi. Itu yang dilihat, Bang. Bukan persoalan dia masuk ke realitas masyarakatnya. Kalau dia masuk ke realitas masyarakatnya, dia turun dari Menara Gadingnya, lalu dia masuk di realitas masyarakat. Laku lampahnya sesuai dengan teori, maka itu hal yang bagus. Itu yang harus dilakukan. Jadi masalahnya bukan para akademisi masuk ke kekuasaan. Bukan masalah dia masuk tapi ke perilaku dia. Tapi perilaku dia ketika masuk ketika hadir di kekuasaan. Iya, tidak ada bedanya dengan sesuatu yang dia kritik ketika dia melihat itu dari dunia kampusnya. Gitu. Kenapa itu, Dan? Kenapa kemudian dia punya teori, dia punya paradigma, dia punya cara pandang sendiri untuk melihat mengubah masyarakat ini? Kenapa kemudian sampai di dalam dia justru menjadi bahagian dari kekuasaan itu sendiri? Terjebak dalam lingkaran setan, Bang. Memang kekuasaan itu menggoda. Siapa yang nggak tergoda dengan kekuasaan? Gitu. Nah, ketika dia sudah masuk dalam kekuasaan, semua orang punya naluri untuk mempertahankan kekuasaan. Russell tuh nulis tentang kekuasaan. Bertrand Russell nulis. Dia bicara, ya kekuasaan tuh naluriah. Kalau dalam bahasa kita itu tobiatul insaniyah, insting kemanusiaan. Seorang manusia tuh pasti punya insting untuk dia menguasai orang lain. Nah, seorang akademisi masuk ke pemerintahan, insting kekuasaannya itu sudah ada. Dan dia dihidupkan oleh sistem memang lingkaran setan birokrasi, dihidupkan seolah-olah. Lalu dia melakukan apapun untuk mempertahankan status quo dia di lingkaran kekuasaan. Jadi semestinya apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi? Karena sejarah lahirnya universitas di Indonesia contohnya, dia kan tidak terlepas dari perjalanan sejarah
bangsa ini, mulai dari zaman pergerakan sampai sekarang, dia adalah perguruan tinggi itu bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana dulu ketika negara baru, kita ingin membentuk sebuah negara dengan masyarakat yang tidak pernah sekolah karena menjadi negara kolonial penjajahan. Kemudian perguruan tinggi tidak hanya tempat mencari ilmu, tapi bagaimana dia juga memikirkan membentuk Indonesia. Sehingga Soekarno boleh kuliah di ITB, tetapi dia juga membicarakan tentang bagaimana membentuk Indonesia, contohnya boleh kuliah di kedokteran Stovia sana, tapi dia juga memikirkan gagasan tentang keindonesiaan. Bahkan nggak ada, saya pikir, ketahui saya, ada nggak bapak bangsa kita ini yang tamat dari ilmu politik, ada kan? Tapi dia ada ya? Iya, menarik juga. Ya, tapi kan tadi ada yang teknik, kedokteran, contohnya kan. Tetapi semuanya memikirkan tentang ke Indonesia. Artinya bahkan dia tidak masuk kekuasaan malah di situ dia. Tapi dia adalah menjadi bahagian dari kekuasaan itu sendiri. Sehingga dia dalam konteks keilmuan dia itu pengetahuan dia bicaralah Indonesia. Terjadilah pertempuran pemikiran waktu itu antara konsep negaranya Hatta, contohnya kan konsep negaranya menurut Soekarno, Natsir dan sebagainya. Pertentangan akademik itulah yang kemudian menjadikan Indonesia hari ini. Saya teringat anekdot tentang perguruan tinggi ini, Bang. Misalnya perguruan tinggi yang punya fakultas sastra, kenapa tidak pernah melahirkan seorang sastrawan? Lu fakultas yang punya perguruan tinggi misalnya seni, kenapa tidak pernah melahirkan seniman? Orang-orang sastrawan lahir dari jalanan, bukan dari perguruan tinggi misalnya, banyak kan seperti itu. Ilmu juga, politik nggak ada melahirkan seorang politisi handal. Nggak ada. Mungkin ada tapi tidak terdeteksi orang. Mungkin ada. Tapi sependek pengetahuan gitu, saya dalam sejarah Indonesia nggak pernah melahirkan orang-orang besar dari fakultas yang di mana dia dilahirkan gitu. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, Bang, misalnya apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh para akademisi ini? Saya mungkin berbicara dalam tataran yang sangat idealis. Saya menyadari itu. Dan orang akan menghujat, oh ini terlalu idealis. Kamu hidup di bayang-bayang imajinasi glorifikasi para akademisi di Eropa, di mana dia lahir bebas di iklim akademik yang bebas, melahirkan karya-karya yang luar biasa. Itu romantisme sejarah gitu. Tapi sekarang statusnya sudah berbeda, situasi dan kondisinya sudah berbeda, sehingga seorang akademisi harus berkamuflase dengan kekuasaan. Dia harus menjadi bunglon. Dia harus merubah warnanya supaya dia masih bisa dipakai gitu. Saya melihatnya begitu sih, Bang. Kritikan-kritikan itu saya pikir bukan saya ingin menjadi seorang yang sangat idealis, tidak. Tapi itu autokritik terhadap diri saya yang sudah menggabungkan diri itu. Bahkan kalau aku lihat Del, yang terjadi yang kita ceritakan dari sejarah tadi itu, justru itu kan perdebatan idealisme itu. Perdebatan idealisme. Jadi akademisi yang menyebutkannya akademisi harus idealisme idealisme sesuai dengan tempat dia mana dia berdiri itu. Dan itu dia yang dia pertengkarkan dengan orang yang memiliki pemahaman yang lain itu. Nah, tetapi kalau kita melihat hari ini kesannya memang itu menjadi sesuatu hal yang aneh. Karena kemudian idealisme tidak, atau tetapi juga nggak ada, tidak ada sesuatu yang kita bicarakan tadi tentang hal-hal yang kita anggap ideal itu juga tidak nampak di sekitar kita, contohnya kan itu. Nah, kita mau berusaha menarik tulisan ini, apa yang salah di kita sebenarnya? Lawannya para intelektual itu dari dulu cuma dua, Bang. Para penganut dogma dan kekuasaan. Saya ingat tulisan Russell juga, Bertrand Russell, menulis tentang, saya lupa judul tulisannya, tapi dia menceritakan sejarah ketika Benjamin Franklin menemukan alat penangkal petir. Kaum agamawan gereja waktu itu menolak penemuan itu, dan itu disokong oleh George III. Karena mereka menganggap
penangkal petir itu adalah sebagai perwujudan dari melawan kehendak Tuhan. Tuhan berikan petir, kenapa harus ada penangkalnya gitu. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya lawan ilmu pengetahuan itu dari dulu ya dogma, para penganut dogma penganut dogma yang cenderung kaku, jumud, tidak mau digugat sakralitasnya, lalu dengan kekuasaan. Dulu dalam sejarah Indonesia, perdebatan yang muncul itu memang perdebatan-perdebatan yang rasional. Perdebatan politiknya adalah perdebatan-perdebatan yang berbobot, berisi. Kalau dibaca perdebatan sidang konstituante, lalu dibaca juga perdebatan-perdebatan waktu negara ini menyusun konsep kenegaraan, dasar-dasar bernegara, itu perdebatan-perdebatan bernas. Dan sangat sensitif perdebatannya. Dan ingat waktu itu belum ada standarisasi perguruan tinggi. Tapi khas produknya kita orang yang cekat. Iya. Tetapi menariknya Fleming ini, Bang. Menariknya Fleming. Setelah dia mengkritik tentang hyper-professionalism, dia bicara tentang korporatisme di perguruan tinggi. Dia bicara tentang oligarki perguruan tinggi. Tetapi menariknya menurut Fleming, di universitas-universitas di Inggris, dia tetap melahirkan para ilmuwan dengan segala macam masalahnya itu. Dia tetap melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pemenang Nobel, nominasi Nobel. Tetapi kenapa di perguruan-perguruan tinggi lain itu tidak muncul? Apa yang salah? Saya nggak tahu, Bang, apa yang salah gitu. Nah, kalau kita muncul lagi perdebatan, tarik lagi misalnya dulu, oke, kita bicara tentang the founding fathers lah. Tidak hanya Soekarno dan Hatta, tapi tokoh-tokoh yang lain. Saya pikir dia tidak dididik atau mereka tidak dididik dalam kungkungan universitas atau kungkungan perguruan tinggi yang cenderung menjadi bidak kekuasaan. Walaupun pada waktu itu mereka kuliah dalam pendidikan mereka itu berada pada level Indonesia sedang dijajah gitu. Tetapi kebebasan akademik Eropa yang mereka dapatkan itu mereka tularkan. Nah, itu yang tidak ada sekarang. Seakan-akan kita ini hanya melihat atau romantisme sejarah lah. Oh, dulu founding fathers kita punya pendidikan Eropa, tapi tetap gaya berpikirnya Indonesia gitu. Malah Eropa itu dia bawa sebagai semangat penyatuan nasionalisme. Dan semangat persatuan dan kesatuan itu justru didapatkan dari pendidikan Eropa mereka. Tetapi sekarang kan enggak, perguruan tinggi kita. Saya melihatnya begini, perguruan tinggi kita terlepas dari setuju atau tidak, perguruan tinggi kita itu belum mampu menjadi produsen pengetahuan, tapi baru di level sebagai konsumen pengetahuan. Siapa yang memproduksi pengetahuan? Tetap top universities in the world. Yang memproduksi pengetahuan itu adalah kampus-kampus top Eropa dan Amerika. Nah, kita di sini, di Indonesia khususnya, itu mengkonsumsi produk mereka, tetapi tidak pernah melahirkan produk juga yang harusnya mereka bisa konsumsi juga. Ilmu pengetahuan itu kan muncul dari pengetahuan yang disistematika. Iya. Pengetahuan adalah pengalaman. Iya. Pengalaman kita. Nah, apa yang dikonstruk oleh ilmu pengetahuan itu tentu berdasarkan apa yang kita lihat pengetahuan. Yang kita lihat itu adalah lingkungan kita, dan hampir sebagian besar lingkungan yang dilihat yang dikonstruksi dari menjadi sebuah teori kan namanya, paradigma namanya oleh kampus-kampus di luar sana, kan realitas yang ada di lingkungan kita. Iya, iya. Makanya ilmu pengetahuan itu disebut science. Iya. Sedangkan pengetahuan disebut knowledge. Yeah. Jadi kalau kita bicara pengetahuan, kita bicara ilmu pengetahuan, maka harusnya sistematikanya itu kalau kita memakai epistemologi, saya tidak lagi mendikotomi ya. Yeah. Kalau kita pakai logika epistemologi pengetahuan Barat yang disebut dengan scientific. Itu rasional dan empiris. Yeah. Nah, itu yang menjadikan sesuatu itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dia syaratnya dia harus rasional, dia harus empirik. Kalau dia tidak rasional dan dia tidak empirik, maka nonsen, dia bukan ilmu pengetahuan. Itu baru pengetahuan aja. Iya,
Intuisi itu bukan pengetahuan. Ya. Nah, persoalannya yang empirik itu, Ya. yang empirik, yang rasional itu, yang empirik itu kan di lingkungan kita semuanya, Iya, iya. di tempat kita berada itu. Tetapi kemudian kita gagal menjadikan sesuatu yang empirik di lingkungan kita itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Iya. Bisa. Kalau bisa. saya lihat kayak gini, jadi kalau pengetahuan itu kan terhadap apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan oleh panca inderamu. Lalu kenapa kita tidak berhasil mengangkatnya menjadi ilmu pengetahuan? Karena kita punya mata, tapi sebetulnya kita tidak mengoptimalkan fungsi mata. Kita punya telinga, tidak mengoptimalkan fungsi telinga. Kita punya perasaan, tapi kita tidak mengoptimalkan fungsi perasaan itu. Nah, ini mungkin bisa muncul karena kita memang tidak diajarkan dari kecil mungkin dengan cara berpikir Sistematis, ilmiah. Itu. Nah, ketika kita besar, kuliah, dia kasih dasar-dasar berpikir ilmiah, tapi kemudian yang dia bilang tadi itu, atau yang Fahmi bilang tadi itu, kita tidak berpikir ilmiah yang jadi perhatian, tapi adalah syarat-syarat administratif untuk Iya. Jadi di awal masuk perguruan tinggi, setahu saya Bang ya. Bicara gitu tuh, selamat datang intelektual muda. Yang pertama yang dilakukan oleh dosen ketika berhadapan dengan mahasiswa S1 itu mendekonstruksi kebiasaan mereka. Menyatakan bahwasanya saudara masuk di sini, saudara harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama di sekolah. Ini adalah universitas. Maka namanya ini mahasiswa. Nah, ini adalah satu level pendidikan, top level pendidikan. Tidak ada lagi pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi ini. Nah, itu selalu kita dekonstruksi pemahaman mahasiswa tentang itu. Tetapi kejadiannya berbeda ketika orang-orang ini bersentuhan dengan kekuasaan. Itu yang menjadi kritik saya sebenarnya, Bang. Itu yang menjadi kritik. Ketika idealisme mereka terjaga, lalu mereka masuk ke kekuasaan, saya pikir itu lebih baik. Tetapi kita lagi bicara masalah apa ya, itu bayangan imajiner, sesuatu yang imajinasi sekali, imajinasi yang harus saya sampaikan dalam tulisan itu. Saya harus bicara idealnya seorang akademisi masuk di pemerintahan, dia harus mewarnai, bukan dia harus merubah warnanya menjadi bunglon atau berkamuflase untuk tetap ada di status quo, tapi dia harus mewarnai pemerintahan itu. Idealismenya di perguruan tinggi harus diseret di ruang-ruang kekuasaan. Idealisme tidak boleh dikungkung di universitas saja. Kalau idealisme hanya dikungkung di ruang universitas, di ruang kelas saja, idealisme hanya semacam barang mati, kemewahan akademik yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang di perguruan tinggi, tetapi pemerintah, kekuasaan tetap berada di track mereka. Dengan segala macam apa yang dilakukan, mereka tetap di track itu. Ketika tracknya berbeda, berbelok, ini yang di perguruan tinggi ini tetap dengan kemewahannya, tapi tidak menyentuh itu. Padahal kalau dia menyentuh itu dengan warna idealisme mereka, dia bisa membalikkan yang salah track tadi. Dia bisa meluruskan lagi, tetapi enggak. Ini lingkaran setan. Jadi dengan kekuasaan, kemudian yang Aidil sampaikan tadi, kalau tadi kita memakai terminologinya menara gading, ya kita, akademisi kita, universitas kita hari ini gagal untuk menjadi menara api. Oh iya, gagal, sangat gagal. Gagal dalam tanda kutip, kita harus memperbaiki kegagalan itu. Maka saya katakan, apa solusinya? Saya lagi-lagi melakukan imajinasi idealisme saya, bahwasanya yang harus dilakukan adalah menghidupkan intelektual organik. Intelektual organik dalam bahasa Gramsci. Intelektual yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, dia bukan hanya perpanjang tangan kekuasaan, tetapi kan bahaya juga Bang, kalau orang menelusuri misalnya, kok pakai Gramsci sih, pendekatannya kok Gramsci gitu. Dia ngomong itu. Iya, enggak, masalahnya Gramsci ini kan ya dalam tanda kutip dia punya ideologi yang berbeda dengan jargon Pancasila yang demokratis ini, dia punya ideologi yang berbeda. Memang ideologi yang disampaikan oleh Gramsci adalah ideologi perlawanan terhadap status quo. Nah, ketika saya menggunakan terminologi Gramsci dengan intelektual organik, saya langsung mengalas
kata itu ini bukan bicara tentang perlawanan terhadap konteks kekuasaan saja. Karena takutnya disalahpahami, Pak. Disalahpahami lalu buzzer nyerang saya nggak mau, nggak siap mental. Itu juga bicara tentang relevan dengan tridharma perguruan tinggi. Iya, sangat relevan sebenarnya, sangat relevan. Bahwasanya menjadi seorang akademis, tapi dia juga melakukan untuk mendukung keakademisan dia, dia harus melakukan penelitian. Iya. Dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk diabdikan kepada masyarakat. Maka jadilah dia teorinya begitu. Teorinya begitu. Iya. Anda artinya Gramsci itu sangat relevan. Iya, sangat relevan. Jangan dibaca bacaannya Gramsci itu siapa. Iya, Gramsci itu siapa. Saya takutnya orang menyalahpahami, Bang. Makanya saya alas kalimat itu dengan kita tidak bicara tentang politik kekuasaan, tapi kita bicara tentang perlawanan terhadap penyakit-penyakit masyarakat. Saya takut disalahpahami karena takut itu udah bagian dari itu mengingkari kebebasan akademik, betul. Saya takut diserang oleh para pendengung kekuasaan, tapi kalau diserang ya serang-serang aja, nggak masalah sebenarnya. Jadi kebebasan akademik itu sebetulnya di mana kita bebas tuh menyampaikan sesuatu yang kita yakini benar. Itu saja dengan seluruh argumentasi akademik yang kita memiliki. Terima kasih, Dev. Ini menarik. Sekali lagi, yang menarik bagi saya diskusi dengan Aidil ini adalah anak muda, baru 2 tahun jadi dosen yang PNS, tetapi kemudian telah melakukan otokritik terhadap perguruan tinggi universitas. Bagi saya, dia tidak hanya mengkritik universitas terlalu besar institusi ini, dia mengkritik saya yang lebih dulu dari dia hadir di sebuah universitas. Baik, Del, terima kasih. Baik, Bang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bang, atas undangannya, dan saya merasa terhormat datang di sini. Terima kasih untuk pengalamannya, dan bagi saya tulisan itu tidak ada apa-apanya, itu sebenarnya cuma curhatan saya, otokritik saya terhadap diri saya sendiri sebenarnya, Bang. Terima kasih banyak. Kita tunggu tulisan lain dan kita hidupkan diskusi ini. Tidak dapat diskusi dengan bebas di kampus, kita diskusi bebas di Revolt Official. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih.